Insomnia. Pernah gak sih kamu tuh sampai rumah, entah dari mana, kerja, dari nongkrong, dari jalan-jalan, dari olahraga, udah siap tidur, udah di kamar, kamu udah capek banget nih. Kamu udah menyingkirkan HP, kamu udah matiin lampu, udah rebahan, tapi mata terus melek. Kamu sulit tidur. Bahkan kamu sudah guling ke kiri, guling ke kanan, pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, sampai kesemutan pun kamu belum juga bisa tidur. Bahkan sampai ayam di Candi Prambanan menyambut fajar pagi berkokok, kamu juga belum bisa tidur. Itu namanya insomnia. Apa itu insomnia? Insomnia adalah sebuah gangguan tidur yang mana kita tuh sulit untuk tidur. Entah itu memulai tidur, mempertahankan tidur, itu kita sulit. Kita tuh kalaupun udah bisa tidur, itu kita gampang terbangun dan sulit tidur lagi. Bangun lebih pagi juga bisa salah satu tandanya. Sampai kadang pun kesel, alarm belum bunyi tapi kita udah kebangun. Kecewa banget sih. Gangguan tidur ini agar bisa disebut sebagai insomnia, itu setidaknya harus terjadi selama 3 kali dalam seminggu dan lebih dari 3 minggu, sebulan. Ini nih kronis nih, udah bikin gangguan nih bahaya. Nanti akan muncul gejala-gejala seperti kelelahan, ngantukan, emosi labil. Terus yang bikin ganggu waktu rapat nih, gak fokus. Jadi nih, kalau kamu melihat orang-orang di sekitarmu, temanmu, keluargamu, siapapun itu yang emosinya gak stabil banget, itu coba tanya, udah tidur cukup gak sih? Gituin. Kita lanjut ke penyebab umum dari insomnia. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan insomnia ini adalah yang pertama, stres. Entah stres dari apapun sumbernya. Kemudian yang kedua adalah kecemasan. Kemudian yang ketiga adalah pikiran, beban pikiran. Kemudian pola tidur yang buruk, terutamanya orang yang kerja shift nih, yang tidurnya, jam tidurnya, ritme sirkadiannya gak jelas, berantakan. Lalu konsumsi kafein di jam-jam rawan. Dan juga layar HP yang masih terpampang ke mata, yang membuat mata kita tuh respon siaga gitu sebelum tidur. Dan keluhan-keluhan lain seperti GERD ataupun nyeri kronis ataupun depresi, itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Lalu apa efek jangka panjang kalau insomnia ini terus-terusan kita biarkan terus kita insomnia? Pertama, ini bisa menurunkan imunitas. Kenapa bisa terjadi? Kalau misalnya jam tidur kita atau jam istirahat kita kurang, itu recovery tubuh kita itu bakal kurang juga. Jadi ketika kita kelelahan, capek, kurang recovery, tubuh kita tidak fit, kita sangat gampang terkena virus, bakteri, infeksi, dan lain sebagainya. Gampang sakit. Kemudian, efek jangka panjangnya juga ini meningkatkan risiko-risiko penyakit seperti risiko penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Kalau misalnya kita sulit tidur, kita malah alihkan ke makanan yang tinggi gula, glukosa, misalnya karbo. Dan kalau dari segi karir dan pekerjaan itu, ini bisa menurunkan produktivitas, mengganggu fokus. Bahkan bisa sampai gangguan jiwa. Semoga enggak sih. Lalu pasti ada pertanyaan, kalau misalnya kita sulit tidur kan gampang, tinggal minum obat tidur aja. Pertanyaannya adalah, apakah obat tidur itu aman? Nah, kalau kita merasa terganggu dengan gejala-gejala insomnia ini, kita bisa mencari pertolongan ke dokter, kemudian dokter akan meresepkan obat untuk ini, tapi dalam jangka pendek. Kalau digunakan dalam jangka panjang atau pemakaian yang lama, itu akan menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau kita nggak dapat obat itu, kita nggak bakal bisa tidur. Kayak gitu kan lebih bahaya toh. Jadi fokus utamanya adalah mengatasi gangguan-gangguan penyebabnya itu. Perbaikan pola tidur itu jadi fokus utama sih. Aku udah pernah bahas ini tentang insomnia dan bagaimana cara kita memulai tidur biar enak tidurnya, biar nyaman, biar terhindar dari insomnia yang berkelanjutan ini. Aku bahas di sebuah podcast Ekstremitas, linknya di deskripsi, boleh dicek aja. Kalau mau follow podcastnya itu juga boleh sih. Kemudian tips atasi insomnia tanpa obat. Kita harus mulai atur jam tidur kita dan jam bangun yang konsisten. Berarti ini nggak berlaku buat orang-orang yang kerja shift. Kasian. 2. Hindari penggunaan layar sebelum tidur. Jadi kalau udah mau ke kasur, HP itu taruh di meja, jauhkan. 3. Batasi kafein, apalagi di sore hari menjelang malam hari itu kan mulai terasa tuh. Kemudian sebelum tidur kita harus merilekskan otak, pikiran, badan kita juga. Caranya dengan gimana? Dengan journaling, mendengarkan lagu-lagu lofi, tidur tenang, suara hujan, hutan, angin, avatar. Enggak. Meditasi itu juga bisa banget. Dan kalau yang paling ampuh sebenarnya adalah belajar membaca. Kalau aku sih, kalau
baca tuh dulu waktu ujian-ujian waktu kuliah, itu efektif banget. Dengan baca, belajar, langsung ngantuk tidur. Besoknya panik. Lalu kita masuk ke kesimpulan bahwa tidur itu bukanlah sebuah pilihan atau opsi, tapi itu kewajiban, harus. Dan jangan pernah abaikan insomnia. Coba dengarkan tubuhmu, lalu coba lebih peka terhadap tubuhmu tuh mau apa sebenarnya. Ayolah, coba peduli dengan dirimu sendiri. Misal, ada teman minta tukar jadwal jaga. Kalau kamu rasa pada saat itu kamu tidak bisa fit, mempertahankan kondisi tubuhmu agar fit, ya mending ditolak secara halus dan jujur, pertahankan kondisi kita tetap sehat. Itu aja untuk video kali ini. Kalau kamu suka video-video edukasi tentang kesehatan kayak gini, kamu bisa cek playlist Klinik Tanpa Resep, karena tidak semua keluhan butuh resep. Bye.